Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabaraka wa karama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi sholli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna ahwalal mubahi fil jumlati salasatu aqsamin. Falam maka waruhan sirana walal mubahi satuna pirang-pirang pertikahan barang kang mubatil jumlati dalam sajumlah salah satu aksamin iku telu pirang-pirang dungduman ahadua utawi salah sawijine salah ayah hudawi para piantang ala piasi wong ho iya mubah alabdu ayah hudawi para piantang ala pu mubah alabdu sopo hamba mupakhiron alekan gigindingan mupahiron alekan gagah-gagahan mukasiron tulah alekan ake-akehan mubahian tulikan gagah-gagahan muloyan barikan ria Baya gunu maka ono aladu opo ngalape minus saking mubapilan munkaron iku pada melankang munkar yas tau dibukang angge ngawajibaken ya sipil ala dhahiri pili ngatase dohir tidak melani ya pil al khabsa inden sangkarwa hisabalan den hisab walau malan den jakat fa'lam ana awalal mubah. Ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang mubah, udah nggak ngomongin haram, tapi ngomongin yang boleh. Dari rezeki yang mubah, yang boleh ini fil jumlati salah satu aksamin, ada 3 bagian. Yang halal masih diatur, masih harus diayak. Kalau pengen badan bersih, kalau pengen enak dipakai ibadah. Ahadua ayahudahul abdu mufakhiron. Ada rizkinya rizki halal, barangnya barang halal, tapi ini orang nyarinya punya tujuan mufakhiron, pengen disebut orang paling kaya. Jadi madid musawaroh, orang terlanjur kaya. Mukasiron pengen banyak sebanyak-banyaknya, tapi dari yang halal. Dari yang halal. Kalau kita kan asal mau, kalau kita mah suka sembarangan ngomong, nyari sebanyak-banyaknya yang penting halal. Ternyata nyari sebanyak-banyaknya juga kalau tibang banyak doang mah hati-hati, ada resiko. Mukasiron pengen bebanyak-banyak, mubahian pengen begagah-gagah. Pokoknya gua kudu jadi orang nomor 1 terkaya di Bojonggede. Waduh. Nomor 2-nya biarin si Getrai nggak apa-apa. Nomor 1-nya gua baik. Muroyan biar orang semua pada tahu. Waduh. Malik orang terkaya. Gimana tuh nyari rezekinya? Walaupun caranya cara halal. Tapi tujuannya begitu. Nyarinya halal, boleh tani. Nyarinya halal, boleh ternak. Nyarinya halal, boleh usaha dah pokoknya dah. Yang dagang, yang kerja. Caranya cara halal, tapi tujuannya begitu. Pantas dia mah kerja bertahun-tahun. Waduh, tapi tiap nongkrong nyabut rokok kayak keris.
ternyata punya tujuan, pengen jadi orang nomor 1 terkaya sebojong gede. Pelit gue pantas dia mah pengen punya tujuan jadi orang paling kaya. Caranya udah cara baik, cara halal, tapi tujuannya begitu. Apa tujuannya? Mupahiron, pengen disebut orang paling kaya, paling gagah. Mukasiron, mubahian, muroian. Fayakunu ladu minhu filan munkaron. Ternyata cara mendapatkan hartanya pun termasuk filan munkaron, pekerjaan yang mungkar. Munkar itu berarti tidak baik. Berarti salah. Yastaujibu ala dhahiri pilih al-habsa wal hisab wal lauma wat taghyir wa huwa munkarun wa sarun yastaujibu ala batini pilih wa huwa takasur wa tafakhur adaban nar. Yang memang resikonya yastaujibu ala dhahiri pilih al-habsa harus ditahan, wal hisab nanti ketemu perhitungan, walauma nanti dapat resiko secara johirnya nih, lauma dicela orang, buset dia mah pantas kaya, jangankan duitnya, jangankan rokoknya, dosanya dipinta kagak dikasih, kan begitu. Itu kan paling kagak enak disebut begitu. Buntut gasir, pantat kuning, pantat ketilang, masya Allah. Habis makan kacang berak dipilihin lagi, takut masih ada yang belum kegiling, kan begitu. Dicela orang, watangir, wahuwa munkarun wasarun, itu munkar, sarun jelek. Yastaujibu ala batini pilihi, secara batiniahnya ada resiko apa? At-takasur wa tafakhur, itu artinya makin banyak duit makin bangga, pengennya makin banyak wae duitnya, berkurang dikit gelisah. Itu penyakit hatinya tuh kalau udah begitu tuh. Azaban nari, yang memang resikonya nanti masuknya siksa neraka. Itu dari yang halal. Wa dzalika qasuminu masyatun wa zambun. Punya tujuan begitu nyari duit, masuk kategori maksiatun wa zambun, bermaksiat kepada Allah, wa zambun dan berdosa kepada Allah. Kenapa? Udah diingetin nama Allah. Innamal ayatud dunya laibun wa lahum wa zinah. Ingat, kehidupan dunia mah tibang laibun walahun, permainan, sendagurau, wazina, perhiasan sifatnya sementara. Ngapain lu tumpuk-tumpuk amat? Tila qaulihi wa fil akhirati adzabun syadid, dan di ujung peringatan Allah fil akhirati, ingat di akhirat adzabun syadidun, ada siksa yang teramat pedih. Tuh, begitu. Itu segitu nyari rezeki halal. Kagak pernah macem-macem, kerjanya kagak pernah korupsi, taninya kagak pernah nyempok galengan orang, jujur banget taninya kok, galengan dia kagak pernah ngelegain tuh, jujur. Tapi begitu korek di sana, kagak pernah mau sedekah. Ayo ditumpuk, jangankan buat kepentingan umum, wa ilaha illallah, sampai buat badannya kayak korek. Ada yang orang begitu, ada mijin buat badannya, sakit kok dirasakan, itu sayang, mau ke dokternya sayang, ya Allah, apa beda? Udah ketahuan juga punya penyakitnya parah, masih baik berobatnya pakai daun singkong. Ya Allah, metik daun, saking ogahnya ngeluarin tuh parah tuh orang udah begitu tuh. Kalau buat badannya sendiri pelit, bagaimana buat orang lain? Masya Allah, hati-hati bubur, hati-hati. Biar kata boleh jualan ikan, tujuannya kudu bener. Benar. Ingat, kagak boleh kita nyari rezeki tujuan pengen jadi orang paling kaya, pengen dipandang orang, pengen jadi gagah. Pokoknya ntar kalau gue punya duit mahal, gue ngomelin, gue tabok pakai duit gepokan, gue sombong gitu.
Apalagi ngehayal duit 5 miliar, lihat Malik naik odong-odong kita serempet teh. Serempet motornya ikat pakai tambang dadung kita seret-seret. Malik ngambek, nih duit, jebret, ganti ke motor baru. Itu kan sombong itu. Itu sombong. Ternyata lagi nyarinya baik, lagi usahanya baik, hukumnya maksiatun wa dzambun, berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Diatur ternyata. Ini udah nggak ngomongin yang haram dah. Nah, udah aja ngomongin yang haram, ini yang halal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dikatakan bermaksiat, dikatakan berdosa? Orang yang punya tujuan nyari rezeki dari yang halal tapi tujuannya sombong. Kenapa dikatakan seperti itu? Ngelawan sama Allah, ngelawan sama Nabi. Kata Nabi, man talaba dunya halalan mubahian mukathiron mupakhiron muraian laki Allah ta'ala alaihi wa huwa alaihi qadban. Siapa orang yang mencari dunia, kerja, usaha halal, rezekinya rezeki yang halal, tapi tujuannya mubahian, pengen sombongan ala ghairi, biar bisa ngecengin temen. Masih gembel aja lu dari tahun 2002 25 dari tahun A tuh masih gembel baik kayak gua dong nih. Bolak balik ke Polda ngurusin STNK. Mukasiron, pengen berbanyak-banyak ala kauni toliban kasrotal mali la husnal hali wala sorti pitasinil mali. Pokoknya dia biar banyak deh. Kagak ada bisa tujuan. Ntar kalau banyak duit mah pengen ngebangun masjid, pengen ngebantuin hidupin anak yatim, kagak ada. Pokoknya tujuannya rekeningnya numpuk. Mufahiron ala fuqaroi kama huwa da'bul agniya minal agniya. Masyaallah. Jadi pengen sombong kalau sama orang-orang miskin itu, ya ilah illallah. Kalau ngebagi-bagi duitku bari sombong, bari orang dipajang-pajang, ditarikin ke atas panggung, dikejar malu tuh orang. Masya Allah. Kayak hati-hati dah. Kalau ngaji mah jangan ngaji syariat doang. Itu bocah yatim dikumpulin ntar 1 Muharram ditaikin ke atas panggung. Bari dia omong-omong. Ini anak yatim bu, waduh, udah nggak ada bapaknya, kita harus peduli segala macam, ketek, baik tulang bodi 100.000, bu najis kan gitu. Bari bocah dipajang-pajang di atas panggung, yang nonton orang banyak, ada bocah kecil juga, kata bocah tadi ya, iya gue mah di sini gara-gara bapak gue udah kagak ada, kalau bapak gue masih ada mungkin gue duduknya di bawah, perih kagak tuh bocah, perih. Kalau ditanya sama siapa yang mau jadi yatim? Kagak ada yang mah. Nggak beda begini, jangan suka ngatain orang miskin lu, nggak boleh. Kalau ditanya sama siapa yang mau jadi orang miskin? Leketek, goleak, kedebruk, jatuh ke alam dunia, lahir dari perut emak, ditanya kita bisa ngomong, lu mau jadi orang miskin, orang kaya? Jawabnya, pasti orang kaya. Tuh hati-hati, ngasih duit kagak seberapa sama si yatim, hati si yatim teriris, perih. Masya Allah, bari dieneng-eneng ya kan. Bari dieneng-eneng, ya Allah, hati-hati dah. Yang jadi panitia yatim hati-hati, jangan lama-lama ngapain, jangan gala dipajang-pajang, anterkan baik, anterin, bukan apa-apa Ustaz. Zaman sekarang itu perlu dokumentasi. Iya, ntar lo sama Rokib Atib mah kagak dicatat lo. Mana catatan amal saya waktu nyantunin yatim? Lupa panitianya udah modar kan begitu. Udah kagak ada yang nyat. Ya Allah. Kalau orang zaman dulu mah nggak begitu nyantunin yatim. Kayak macam Abu Bakar lagi keliling Abu Bakar. Lagi keliling di lorong-lorong kota, kedengeran ada suara bocah nangis dari rumah. Nangis katanya sabar ya. Emaknya ternyata lagi itu bocah lagi lapar. Emaknya lagi belaga masak air isinya batu. Tuh diketok rumahnya, ngapa anak lu nangis baik? Ini saya lagi bohongin ngapa? Pengen makan kagak ada makanan.
Terus itu lagi masak apa? Batu bubu. Biar bocah diem. Biar bocah tidur. Ya Allah, itu Abu Bakar apa langsung, woi bentuk panitia. Kita bikin santunan. Kagak. Abu Bakar langsung ke gudang. Sendirian. Kalau kata kita mah bulog. Dia buka tuh pintu gudang, dia panggul sendiri, dianterin. Itu Abu Bakar. Abu Bakar lu tibang jadi rete itu. Gitu. Baru tibang jadi rete, pengen tanjak tunjuk. Abu Bakar begitu tuh panggul tuh. Mau jadi rete, rewek kan begitu ya. Gua langsung panitia anak buah gua. Ngapain? Sayang. Ibadahnya kudu punya rasa sayang. Kita udah bener banget, udah kita sebener-benernya kita berusaha buat bener banget, belum tentu bener. Bagaimana bari robo. Kata Nabi, siapa orang yang mencari duit halal, mubahian tujuannya pengen sombong-sombongan, mukasiron pengen banyak doang, mupakhiron muraian, maka hati-hati, laki Allah Ta'ala wahu alaihi ghadban, ketika dia bertemu dengan Allah, Allah akan membawa segudang kebencian kepadanya. Berarti dibenci Allah. Ini yang halal. Yang hal, caranya juga cara halal, tapi bisa dibenci Allah. Bagaimana yang bari timbang tanda tangan tahu-tahu triliunan duit masuk ke rekening? Ayo. Bagaimana yang bari dagang curang? Pugu ikan 1 dibilang 5, ikan 5 dibilang 1 tuh tukang lele biasanya begitu tuh. Ikan 5 dibilangnya 1. Ya kagak, ntar dikali lagi sama dia. Ancamannya kata Nabi begitu. Wal kismusani, itu yang pertama. Urusan rezeki halal yang pertama salah niat berabe. Bagian yang kedua, ayahudal halal alisawati nafsi la ghairu fadzalika minhu sarrun yastaujibu alaihil habsa wal isab liqauli ta'ala summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Bagian kedua, dia nyari rezeki yang halal dengan cara-cara yang halal, lisahwati nafsi, buat nurutin kepengenannya doang. Pengenannya turutin. Lihat sepatu bagus, beli sepatu. Lihat jam tangan bagus, beli jam tangan. Ayo buat nurutin kemauan dia. Lihat perempuan bagus, beli perempuan, nikah gitu, bukan beli gitu. Itu kepengenannya sendiri. Mobil bagus, beli mobil bagus. Udah. Jadi hamba dirinya mentingin kepengenannya doang. Hati-hati, ada ancamannya kata Allah. Walaupun dari halal itu, walaupun dari rezeki yang halal. Kata Allah, latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti yauma idzin, pada hari itu, tus alunna, kalian pasti akan dipertanyakan anin naimi, dari segala macam nikmat yang Allah berikan. Ada pertanggungjawabannya. Karena kata Nabi juga, halaluha hisabun. Halalnya baik itu rezeki, halalnya baik itu banda yang kita punya, hisabun pasti dihitung. Jadi bahan perhitungan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak yang dihitung. Padahal kalau lagi wudu bagaimana? Allahumma atini kita bidiyamini wa hasibni hisabai yasiro. Pengennya dihitungnya sebentar, tapi bandanya banyak. Bari nurutin hawa nafsunya. Waduh, kalau begitu Mama Malik hidup miskin. Ya, masih mendingan orang miskin. Ya belum tentu. Miskin kok kalau kagak sabar, kagak bersyukur mah parah. Itu belangsak di dunia, belangsak di akhir. Yang kayak kemarin pokoknya, wal fakiru la yasbiru ala fakrihi
Huwa wal kalbu sawaun. Orang miskin, orang belangsak yang kagak bisa sabar dengan kemiskinannya, dengan kefakirannya, dengan keblangsakannya. Huwa wal kalbu sawaun. Dia itu derajatnya nggak beda sama gonggong anjing. Itu. Intinya bagaimana dah? Intinya mah ya ketika kita masih susah sabar. Ketika udah seneng jangan lupa. Jangan lupa itu. Jangan itu duit kita habisin buat kepentingan kita. Bukan kepentingan ya, kemauan. Kalau kepentingan itu beda. Kemauan asal pengen beli, asal pengen beli. Masya Allah. Enggak, jangan. Karena kata Nabi, halaluha hisabun. Halalnya bagi dihisab. Apalagi haramnya. Aduh, makanya jauh-jauhin dah. Rezeki-rezeki yang kagak jelas jauhin. Segini we yang halal ribet. Yang halal we ribet. Kalau salah mah, kalau nggak punya ilmu. Kan jangan salah lagi Kak. Kalau begitu menjadi orang miskin. Salah. Ya kalau banyak kok dihisap, kalau kagak bisa. Kalau nggak sesuai dengan panduan. Kalau nggak sesuai dengan pedoman. Sayyidina Utsman meninggal dunia, salah seorang sahabat Nabi, kurang dekat bagaimana sama Nabi. Julukannya Dzunuraini, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi, tapi nggak sekaligus. Satu meninggal, nikah lagi. Berarti kan dekat sama Nabi. Jangan sampai jadi mantu orang lain. Nih gua kawinkan lagi sama anak gua. Tuh Sayyidina Utsman meninggal dunia, itu harta kekayaannya yang ditinggalkan kalau dikalkulasikan dengan uang rupiah hampir 350 triliun sekian. Ya iyalah. Berarti orang kaya. Berarti jadi orang Islam kudu kaya. Kalau bisa mah kaya, kalaupun miskin ya terimakan. Ini udah kaya kagak, ya kan? Miskin kan begitu, susah, kagak mau nerima kan. Laguan banyak. Aduh, itu namanya blangsak fid dunya wal akhir. Naudzubillah. Teriakan cekawat balik. Ya artinya begini, yang udah kerja bener itu nggak apa-apa, tapi jangan jadi penyembah PT. Tahu nggak penyembah PT? Gua takut banget rumahnya. Pokoknya kagak masuk bisa gua lebih takut sama PT daripada agama. Sampai kagak sempet ngaji aja kan, berarti kan jadi penyembah PT itu ya. Aku jelek gitu. Kagak sempet ngaji aja. Hati-hati. Kemudian wal qismus salis. Jadi yang pertama, kalau niatnya buat sombong itu disiksa. Kalau yang ini cuman buat dirinya doang, itu bakalan jadi banyak perhitungan. Wal qismus salis yang ketiga, masih ngomongin barang halal. Ayahuda minal halali fi halil udri qadron yastainu bi ala ibadatillahi ta'ala wa yaktasiru ala zalika fadalika minhu khairun wa hasanatun wa adabun la hisaba alaih wa la iqaba bal yastawjib alaihil ajra wal midhata liqauli ta'ala ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ini yang cakep nih. Bagian ketiga, mudah-mudahan Malik, Eka, Angga masuk dalam kategori ini. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya jauh, Ray. Kayak yang pertama aja dia masih kagak sih. Aduh. Yang ketiga, ya khuda minal halal. Ini orang nyari barang-barang halal. Usahanya halal. Terus fi halil udri qadron yastainu bihi, nyari yang halalnya tuh kalau emang udah udur, udah kepepet baru nyari. Wah, kayaknya si Malik ini gimana? Kalau masih
kantong rokok masih 2 bungkus, masih tenang kan gitu. Masih tenang. Beras di rumah masih ada 1 liter 2 liter, aman. Oh. Jadi dia mah qadran yasta'inu bihi ala ibadatillah. Kalau udah kepepet, nah dia baru nyari dah tuh. Nyarinya juga nggak banyak-banyak. Pokoknya mah asal di rumah ada beras liter, terus sama lauk pauk, ya kan? Jajan bocah ketemu, rokok sebungkus, adem, udah berhenti. Segitu doang. Aduh, ini keren ini. Ala ibadatillahi ta'ala. Wa yaktasiru ala jalika, udah dicukupkan segitu doang. Buat kebutuhan dia. Yang penting tujuannya ala ibadatillah. Kan kalau udah punya beras mah, udah kagak mikirin makan di rumah, udah kagak mikirin rokok mah, takbiratul ihram tuh enteng. Rada adem. Ini bagaimana mau tenang? Allahu Akbar. Kagak berani ngangkat telepon kan gitu. Ya. Ini orang segitu doang tujuannya. Nyari duit asal cukup buat ibadah tenang. Yang tasiru ala zalika. Fadzalika minhu khairun wa hasanatun, maka udah enggak ada resiko. Ini mah udah paling bagus. Ini udah paling bagus. Tapi mau ada yang mau begini. Mau ada yang mau ya asal cukup makan, asal cukup ngerok. Ya tapi ya kalau asal cukup bensin, ya kan? Asal pengen beli mobil cukup. Ya enak juga sih kan gitu kan. Ibadah tenang. Wala iqaba alaihi, enggak ada siksaan. Bal yastaujibu alaihil ajru wal midhali qauli ta'ala. Tetapi orang yang seperti itu wajib menerima ganjaran wal midhata dan pujian. Gampangnya begini, orang nyari duit tujuannya dipakai buat ibadah. Tujuannya dipakai buat tenang ibadah. Kalau bocah sekolah bayarannya ada, sembahyang juga tenang. Bini buat ini itu keperluan bini tenang. Udah segitu be dia pada. Tujuannya buat ibadah. Nah, nyari duitnya bagaimana itu? Yastaujibul ajro. Wajib orang tersebut dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari yang halal bagi ada aturannya kalau. Ada aturannya. Ngapain Malik pagi-pagi udah pergi berangkat? Saya kan punya kewajiban buat ngenafkahin istri. Itu siapa orang yang keluar dari rumah bawa pacul, umpamanya kalau kerjanya di sawah, bukan bawa jejermen, bukan bawa pacul. Tujuannya apa? Buat nafkahin bini dan anak di rumah. Maka kata Nabi, kal mujahid fisabilillah, itu sama baik dia lagi pergi mau perang sabilillah. Gede ganjarannya. Tujuannya benar. Kalau bini nafkahnya cukup, anak nafkahnya cukup, dianya tenang ibadah. Ya ta'inu ala ibadah. Ya kan emang ibadah gue kudu make duit. Kalau ada ustadz yang ngomong ibadah sih make duit, tolol itu ustadz. Lah make duit ibadah. Kecilnya baiknya apa? Sholat bisa nggak kita sholat kalau umpamanya kagak pakai sarung? Bisa pakai celana? Iya pakai celana dah, nutup aurat kan begitu. Itu celana sarung boleh beli apa bukan? Ya iya, kalau boleh nyolong bagaimana? Berarti butuh sejadah butuh peci butuh ibadah kudu pakai duit. Jangan sok-sokan pula, sok-sokan tasawuf. Ibadah sih ngomongin duit. Begitu buka amplop isinya 20.000 menangis. Tolong gitu. Oh depan jamaah mah gagah ibadah mah jangan mikirin duit. Letek buka amplop dikirim sama dia 25.000. Saya tega amat jamaah sama gua. Tolong itu yang begitu. Ada hati-hati. Cari duit yastainu alal ibadah. Tujuannya bisa nolongin dia ibadah. Sholat begitu pakai duit. Zakat ya udah puguhnya pakai duit. Puasa pakai duit. Pergi haji ya apalah. Gak ada yang gratis. Kagak ada yang gratis. Mau korban atau puguhnya.
Bu, beli sapi emang kagak pakai duit. Emang lu mau motong kucing gratis kan gitu. Kan sapi mah kudu baik. Kudu baik. Boleh begitu? Boleh. Tujuannya buat ibadah, maka lagi nyarinya kal mujahid fisabilillah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah juga, mereka itu lahum nasibun, berhak mendapatkan bagian mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Bagian dari mana? Ya di dunia udah jelas berupa gaji. Di akhirat juga dapat bagian berupa ganjaran. Tuh. Makanya yang belum punya kewajiban buru-buru nyari kewajiban, nyari duit bolak-balik tiap hari, mau nafkahin siapa? Kagak bakal kaya. Anak muda mah kagak bakal kaya. Bukan gua yang ngomong, Nabi yang ngomong. Miskin 3 kali. 3 kali miskin. Tuh Nabi ngomongnya begitu Eka. Tuh. Nabi ngomongnya begitu. Miskinun. Tuh Dado termasuk tuh miskin dia. Lain diman laisa lahu imro'atun. Buat laki-laki yang belum punya miskin. Biar duit tuh segunung lagi miskin kata Nabi. Makanya kalau pengen buru-buru kaya kawin. Ini kawin mikirin apa tuh ya makin miskin baik. Punya duit baik ya. Kalau belum berani nikah masih dibilang miskin. Apalagi kagak mau nikah. Aduh. Tuh biar bisa. Bagus juga naik derajat. Angga sholat tahajud 20 rakaat, Malik setengah rakaat. Waduh. Masih utama Bang Mas. Lantaran apa? Dia udah punya tanggung jawab nafkah. Buru-buru gak? Sampai gak? Itu yang belakang itu kan ada duit tuh. Saya jual duluan kan. Ada proyek diem-diem baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man talaba dunya halalan istifafan anil mas'alati wa ta'tufan ala jarihi wa sayan ala yalihi yaumal qiyamati wa wajhuka qamari lailatal badri. Tuh. Ini Nabi yang ngomong, man talaba dunya, siapa orang yang mencari dunia, usaha. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Datang dari rumah, timbang dari rumah ke pos. Ya ntar mah di pos gelahag, leheng, ngerokok, ngopi. Begitu doang kerjaannya tiap hari. Kerja itu komen. Itu juga usaha. Jangan salah itu. Mantol abad dunia. Lagi nyari dunia dari rumah. Halal enggak? Halal. Ya halal lah. Jadi security mah. Kecuali sambilannya. Yang enggak halal kan gitu. Jangan pakai sambilan. Pokok we udah. Halalan halal istifafan anil mas'alati, punya tujuan. Jangan ampe gua minta sama orang. Istifafan. Gua mendingan usaha dah daripada istifafan anil mas'alati, jangan suka pinta sama orang. Wa ta'atufan ala jarihi. Tuh. Terus dia punya rasa tanggung jawab keluarganya. Tuh. Wasayan ala yalihi, tanggung jawab keluarga, nafkah anak istri. Nah begitu bagaimana tuh? Ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Nanti di hari kiamat dia akan datang, wajahnya bersinar bagaikan qamari lailatal badri, bulan purnama. Makanya kalau yang Islam yang baru masuk Islam terus baru banyak bertingkah itu kan wah hijrah terus jihad belum jauh-jauh amat jihad mah di kebun tuh jihad, di kebun jihad itu, di empang kok jihad, di empang tapi bukan mancingin, bukan nyara ikan, jihad itu usaha, itu jihad buat orang yang memang udah punya tanggung jawab. Jangan sampai tiba-tiba itu jihad. Jadi lapak ibadah itu banyak. Baik ngomong jihad. Jihad itu arba'atu anwa'in. Kalau Fathul Muin ngomongnya, jihad itu ada 4 macam. Jihad yang pertama mana? Jihad yang pertama adalah li'ilai kalimatillah.
bahasanya mendirikan dalil-dalil, mendirikan hujah-hujah, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tuh jihad yang pertama. Jihad yang kedua baru dah tuh kegiatan-kegiatan sosial. Itu jihad itu. Nah jihad yang ketiga baru perang. Jihad yang kedua nih, kayak ada rumah mau rubuh. Nah kita berjuang dah tuh bareng-bareng. Bagaimana nih masyarakat nih? Itu jihad. Siapa yang ngomong bukan jihad? Berarti belum ngaji itu. Berarti ngajinya masih di pinggir baik, kagak mau nyebur. Kalau jihad di bang mananya perang doang. Jihad yang nomor ketiga itu baru ngangkat senjata ke medan perang. Ada 4 macamnya jihad. Yang pertama nggak ada lain, li'i'lai kalimatillah, mendirikan kalimat la ilaha illallah, kasih pemahaman ke masyarakat kan begitu. Yang tadinya masih resep bae bawa-bawa ancak ke pinggir setu, sekarang udah kagak. Nah itu jihad itu jihad. Tadinya istilahnya naruh menyan di bawah pohon pule, sekarang pohon pulenya ditanam kan. Alhamdulillah itu berarti udah hilang. Itu jihad itu. Jihad yang pertama keyakinan. Yang keduanya sosial. Ada orang sakit, kita bantuin. Itu jihad. Jangan dianggap sepele. Lebih tinggi daripada kita pergi ke perang. Bari perangnya bukan di daerah kita. Perangnya di mana tahu. Ya Allah. Wah, akhirnya mak ilmu kagak punya, akhirnya ngoceh sembarangan. Coba kirim tentara. Emang gampang ngirim tentara? Emang tentara semuanya yang gaji bapak moyang lu? Kan begitu kalau dibalikin begitu pemerintah. Apalagi antar negara, ada aturan main, ada PBB segala macam. Kagak gampang ngirim TNI, ngirim polisi ini sembarangan baik. Kirim tentara, kalau kagak kirim kita nih. Ya tentara aja susah, dikirimnya bagaimana lu? Kerjaannya di sini bukannya latihan militer, di sini kerjanya yang dikirim tukang mancing, ya kan? Yang boleh tadi begitu tuh dikirim tuh. Yang main japle, ya Allah. Nah, artinya apa? Ibadah memakai ilmu. Kemudian fa'in kila fama wadzalika lima qasada bi hadzal maqsuda al mahmuda subhanahu fahdi hadi falama fa'in kila fama sabtu mubahata yasiru khairan wa hasanatan kama zakartum falam anau yahtadu fi kauni khairan fil asli ila syartaini adu al halu wasani al qasdu fal halu yajibu ayakuna fi hari udrin wa huwa bi'is ilam yakhudhu khadu nafsu. Artinya begini, urusan yang halal kalau pengen baik jangan dari awal doang sampai akhirnya pikirin. Pokoknya caranya kita perhatiin, caranya kudu cara halal. Begitu udah dapet tujuannya juga kudu yang bagus. Mana tujuan yang bagus? Yasta'inu ala ibadatil, nyari duit mau bagaimana caranya yang halal nih, tujuannya biar gampang dipakai buat ibadah. Tuh yang benar. Punya duit pakai ziarah, punya duit pakai umroh, punya duit pakai selamatan, punya duit pakai nolongin orang tuh yang begitu tuh. Baru nyari duitnya gua dapet ganjaran. Nenteng paculnya sama nenteng senjata fisabilillah. Itu begitu. Jihad namanya, usaha namanya. Nah kalau pengen cepet kaya ya buat anak muda ya obatnya satu, buru-buru kawin. Sebab sebanyak apapun Anda punya uang, ketika Anda belum punya pasangan, kawin mah udah, tapi sekarang udahan ya sama miskin juga kan begitu. Hati-hati. Kalau pengen kaya lagi buru-buru nikah lagi. Miskinun liman laisa lahu imro'atun. Nabi yang ngomong bukan gua. Kalau gua ngomong pasti ngambek kan. Kalau Nabi mah yang ngomong berani gua ngambek Nabi. Nah, itu alhamdulillahirabbil al-Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan wal
wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya mughisa kulli malhuqin nada wa ya mujiba kulli mudbirin da'a wa ya halim ala kulli dhi hafwatin asa wa ya qa'iman bil kifayah liman asarahu ala dunya. Nas'aluka al-wusula ila ma la nasiru ila bimamunatika ya Allah. Nas'aluka al-wusula ila ma la nasiru ila bimamunatika ya Allah. Nas'aluka al-wusula ila ma la nasiru ila bimamunatika ya Allah. Wadab imala natiku daf'ahu ila bikuwatika. Wadab imala natiku daf'ahu ila bikuwatika. Wadab imala natiku daf'ahu ila bikuwatika. Wa nas'aluka khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Manakib malu-malu ya. Dalam mana lo? Hah? Enggak. Bulan Juli ya. Kamu nggak ya? Malam Selasa tanggal 7. Ini tanggal berapa? Lagi dari nominal nggak? Juli ya? Juli kan? Nominal ya? Apa namanya? Oh ini. Thank you. Allahumma
adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala adina wa gulinatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadratin wa ala tabi'atika wa ba'dahum dari hadha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baraka wa karama syafaqatu wa bisakana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi sholli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam anna ahwalal mubahi fil jumlati salasatu aqsamin. Falam maka waruhan sirana walal mubahi satuna pirang-pirang pertikahan barang kang mubatil jumlati dalam sajumlah salah satu aksamin iku telu
pirang-pirang dungdumane ahadua utawi salah sawijine salat aya kudawi para piantang alapia siwang ho ing ya mubah alabdu aya kudawi para piantang alapu ing mubah alabdu sopo hamba mupakhiron alekang gigindingan mupahiron alekang gagah-gagahan mukasiron tulah alekang ake-akehan mubahian turukang gagah-gagahan muloyan barikang ria Waya kuno maka ono aladu opo ngalape minus saking mubapilan munkaron iku pada melankang munkar ya tau dibukang amde ngawajibaken ya sipil ala dhahiri pili ngatase dhahir tidak melani ya pilal khabsa ing den sangkarwa hisab den hisab walau malan den jakar fa'lam ana awalal mubah ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang mubah udah nggak ngomongin haram tapi ngomongin yang boleh dari rezeki yang mubah yang boleh ini fil jumlati salah satu aksamin ada 3 bagian yang halal masih diatur masih harus diayak kalau pengen badan bersih kalau pengen enak dipakai ibadah ahadua ayahudahul abdu mupakhiron ada rizkinya rizki halal barangnya barang halal tapi ini orang nyarinya punya tujuan mupakhiron pengen disebut orang paling kaya jadi madid musawaroh orang terlanjur mukasiron pengen banyak sebanyak-banyaknya tapi dari yang halal kalau kita kan asal mau kalau kita mah suka sembarangan ngomong nyari sebanyak-banyaknya yang penting halal ternyata nyari sebanyak-banyaknya juga kalau tibang banyak doang mah hati-hati ada resiko mukasiron pengen bebanyak-banyak mubahian pengen begagah-gagah pokoknya gua kudu jadi orang nomor 1 terkaya di Bojonggede. Waduh nomor 2-nya biarin si Getrai nggak apa nomor 1-nya gua baik muroyan biar orang semua pada tahu waduh Malik orang terkaya gimana tuh nyari rezekinya walaupun caranya cara halal tapi tujuannya begitu nyarinya halal boleh tani nyarinya halal boleh ternak nyarinya halal boleh usaha dah pokoknya dah yang dagang yang kerja caranya cara halal tapi tujuannya begitu pantas dia mah kerja bertahun-tahun waduh tapi tiap nongkrong nyabut rokok kayak keris ternyata punya tujuan pengen jadi orang nomor 1 terkaya Bojonggede pelit gue pantas dia mah pengen punya tujuan jadi orang paling kaya caranya udah cara baik cara halal tapi tujuannya begitu apa tujuannya mupahiron pengen disebut orang paling kaya paling gagah mukasiron mubahian muroian fayakunu ladu minhu filan munkaron ternyata cara mendapatkan hartanya pun termasuk filan munkaron pekerjaan yang mungkar itu berarti tidak baik berarti salah yastaujibu ala dhahiri pilih al-habsa wal hisab walau mawat taghir wa huwa munkarun wa sarun yastaujibu ala batini pilih wa huwa takasur wa tafakhur ada benar yang memang resikonya yastaujibu ala dhahiri pilih al-habsa harus ditahan wal hisab nanti ketemu perhitungan walauma nanti dapat resiko secara johirnya nih lauma dicela orang buset dia mah pantas kaya jangankan duitnya jangankan rokoknya dosanya dipinta kagak dikasih kan begitu itu kan paling kagak enak disebut begitu buntut gasir pantat kuning pantat ketilang masya Allah
Habis makan kacang berak dipilihin lagi, takut masih ada yang belum kegiling kan begitu. Dicela orang. Watangir wa munkarun wa sarun, itu munkar, sarun jelek, yastaujibu ala batini filihi, secara batiniahnya ada resiko apa? At-takasur wa tafakhur, itu artinya makin banyak duit makin bangga, pengennya makin banyak wae duitnya, berkurang dikit gelisah, itu penyakit hatinya tuh kalau udah begitu tuh. Azaban nari, yang memang resikonya nanti masuknya siksa neraka. Itu dari yang halal. Itu dari yang halal. Wa dzalika qasdu minhu masyatun wa zambun. Punya tujuan begitu nyari duit, masuk kategori maksiatun wa zambun, bermaksiat kepada Allah, wa zambun, dan berdosa kepada Allah. Kenapa? Udah diingetin nama Allah. Innamal ayatud dunya laibun wa lahum wa zinah. Ingat, kehidupan dunia mah tibang laibun walahun, permainan, senda gurau, wazina, perhiasan, sifatnya sementara. Ngapain lu tumpuk-tumpuk amat? Tila qaulihi wa fil akhirati adzabun syadid, dan di ujung peringatan Allah fil akhirati, ingat di akhirat adzabun syadidun, ada siksa yang teramat pedih. Tuh, begitu. Itu segitu nyari rezeki halal. Kagak pernah macem-macem. Kerjanya kagak pernah korupsi. Taninya kagak pernah nyempok galengan orang. Jujur banget taninya kok, galengan dia we. Kagak pernah ngelegain. Tuh, jujur, tapi begitu. Korek pisan. Kagak pernah mau sedekah. Ayo be ditumpuk. Jangankan buat kepentingan umum. Wa ilaha illallah. Sampai buat badannya kayak korek. Ada yang orang begitu. Ada mijin buat badannya. Sakit kok dirasakan. Nah itu. Sayang. Mau ke dokternya sayang. Ya Allah. Apa beda? Udah ketahuan juga punya penyakitnya parah, masih baik berobatnya pakai daun singkong. Ya Allah, metik daun, saking ogahnya ngeluarin tuh. Tuh parah tuh orang udah begitu tuh. Kalau buat badannya sendiri pelit, bagaimana buat orang lain. Masya Allah. Hati-hati bubur, hati-hati. Biar kata boleh jualan ikan, tujuannya kudu bener. Benar. Ingat, kagak boleh kita nyari rezeki tujuan pengen jadi orang paling kaya, pengen dipandang orang, pengen jadi gagah. Wah, pokoknya ntar kalau gue punya duit mahal, gue ngomelin, gue tabok pakai duit gepokan, gue sombong gitu. Apalagi ngehayal nyari